Selamat pagi Pak Marsudi dan pemirsa yang menonton video pada hari ini. Untuk diskusi pada hari ini kita akan membahas mengenai enterprise application. Sebelumnya ada saya sendiri Filbert dan juga ada Kelvin, Verena, dan Safia. Pada diskusi hari ini akan berbeda dengan diskusi-diskusi sebelumnya. Apabila diskusi sebelumnya ada moderator dan ada 3 guest yang membahas, pada hari ini kami berempat akan membahas mengenai 8 istilah yang ada dan sistem diskusi pada hari ini akan berupa setiap orang menjelaskan dua istilah yang ada, karena akan ada 8 istilah yang dibahas mengenai enterprise application pada hari ini, dan yang lainnya boleh menambahkan apabila ada penjelasan mengenai istilah yang masih kurang. Dan juga pada hari ini 8 istilah enterprise application yang akan dibahas ada customer lifetime value, bullwhip effect, push-based model, social CRM, next, business intelligence, partnership relationship management, enterprise risk management, dan juga yang terakhir pool-based management. Oke, yang pertama saya akan membahas mengenai customer lifetime value. Customer lifetime value sendiri merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur nilai umur dari seorang pelanggan dari sebuah perusahaan. Nilai umur pelanggan yang dimaksud ini dihitung berdasarkan antara hubungan pelanggan atau lamanya hubungan pelanggan dengan perusahaan itu. Atau dapat dikatakan juga ini memiliki arti nilai pelanggan dengan perusahaan itu. Customer lifetime value ini digunakan untuk pengambilan keputusan dari perusahaan. Pengambilan keputusan ini dalam hal mengenai untuk penjualan dari perusahaan, pemasaran, pengembangan produk, dan juga untuk dukungan pelanggan dari perusahaan tersebut. Cara penghitungan customer lifetime value adalah nilai penjualan rata-rata dikali jumlah transaksi yang berulang dan juga dikali lagi dengan waktu rata-rata retensi dari pelanggan ke perusahaan tersebut. Harapan dari dilakukannya customer lifetime value ini adalah setiap pembeli akan loyal kepada perusahaan yang menjual produk ataupun jasa tersebut. Apakah ada tambahan untuk mengenai customer lifetime value? Ada dari Satya. Menurut saya, customer lifetime value ini bisa dibilang cukup efektif untuk mengatur strategi pemasaran juga, karena dengan begitu kita juga bisa tahu customer loyalty kita, customer yang loyal terhadap bisnis kita itu customer seperti apa, gitu aja sih. Oke. Kalau dari Verena dan Kelvin? Dari saya ada, jadi sebenarnya tuh saya pengen menambahin aja terkait dengan tadi yang Safia bilang kan sebenarnya sebagai strategi marketing mengukur loyalty dari sisi customer seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya sebenarnya customer lifetime value ini sendiri bisa menjadi tolak ukur dari si perusahaan. Dia bisa mengukur dari sisi keuangan itu kalau misalnya dia mau mengakuisisi konsumen itu berapa banyak gitu. Jadi kan kalau misalnya kita tahu saat ini banyak nih misalnya di dunia bagian aplikasi ya, mereka berusaha untuk mendapatkan konsumennya. Di situ mereka mengukur kurang lebih berapa sih uang yang harus mereka keluarkan agar mereka dapat memperoleh konsumen yang mereka harapkan untuk menggunakan aplikasi mereka. Oke. Kalau dari Verena, mungkin ada tambahan? Mungkin tambahannya itu di perhitungannya sih. Jadi customer lifetime value ini perhitungannya tuh lebih ke arah margin pendapatan dan biaya dari pelanggannya supaya bisa menentukan profitabilitas pelanggan secara keseluruhan. Oke. Kalau udah, next ke bullwhip effect. Next. Oke, jadi bullwhip effect itu apa sih? Bullwhip effect itu adalah aktivitas dari permintaan perusahaan yang tidak efisien yang disebabkan karena masih adanya gangguan supply chain pada perusahaan yang menyebabkan aktivitas dari permintaan perusahaan itu nggak efisien. Adanya permintaan yang naik turun ini membuat penyimpanan pada gudang perusahaan itu menjadi menumpuk yang nantinya menyebabkan adanya penambahan biaya atau adding cost yang berlebihan yang sehingga nantinya dapat berdampak pada pendapatan perusahaan yang nantinya menjadi kurang. Ada beberapa cara untuk menghindari bullwhip effect ini agar tidak terjadi pada perusahaan sehingga perusahaan dapat lebih efektif dalam mengurus permintaan ataupun demand dari perusahaan tersebut. Caranya adalah yang pertama menerapkan information sharing agar tidak terjadinya miscommunication di perusahaan antar pegawai yang satu ataupun ke yang lainnya. Yang kedua, mengubah struktur supply chain sendiri agar lebih efektif. Yang ketiga, mengurangi fixed cost yang berlebihan sehingga fixed cost yang ada di perusahaan itu dapat dikurangi sehingga pendapatan perusahaan lebih dapat meningkat daripada sebelumnya.
Yang keempat yaitu adanya stabilitas data pada perusahaan, sehingga data yang ada pada perusahaan ini dapat dimanfaatkan untuk mengurus permintaan, sehingga permintaannya tuh dapat stabil sesuai dengan data, tidak naik turun. Dan yang terakhir yaitu memperpendek lead time. Lead time yang dimaksud ini untuk melakukan produksi agar lead time-nya tidak terlalu lama. Ada juga beberapa penyebab dari terjadinya bullwhip effect ini, yaitu yang pertama, pembaharuan demand forecast, yang kedua, pembulatan pemesanan, yang ketiga, fluktuasi harga, dan juga yang keempat, rationing and gaming. Itu beberapa hal yang menyebabkan terjadinya bullwhip effect. Oke, mungkin ada tambahan dari Kelvin, Verena, dan Safia. Kalau dari saya, mungkin saya cuma pengen menjelaskan sedikit ya, maksudnya lebih mendalam tentang yang penyebab terjadinya bullwhip effect ini sendiri. Itu kan salah satunya adalah pembulatan pesanan. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita pernah overview tentang supply chain management, kan sebenarnya itu dari sisi operasional atau pemesanan raw materials itu biasanya nggak boleh sembarangan karena ada regulasi yang telah ditentukan oleh supplier. Maka pembulatan pesanan ini maksudnya tuh kalau kita tahu tuh minimum MOQ, minimum order quantity. Ada beberapa supplier yang mengizinkan kita bisa pesan sebebasnya. Misalnya kalau misalnya kita mau pesan 12 pun mereka terima. Tapi ada beberapa supplier kadang tuh mereka baru mau terima pesanan dan jumlahnya tuh berkelipatan. Jadi misalnya kita cuma butuh 100, tapi kelipatan mereka 80. Berarti kalau misalnya kita butuhnya 100, yang kita bisa pesan tuh adalah 160, bukan 100. Nah, pembulatan yang seperti ini bisa menjadi, betul yang Filbert katakan bahwa pembulatan ini yang kadang membuat terjadinya bullwhip effect karena dapat mengganggu jumlah raw materials yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Ya, itu aja sih mungkin tambahan dari saya. Oke. Kalau dari Verena dan Safia? Kalau dari saya, mungkin saya mau nekanin di akibatnya. Jadi itu bullwhip effect ini bisa mengganggu penentuan keputusan. Udah, itu aja sih. Oke. Kalau dari Safia? Mungkin dari ini kali ya, caranya untuk mengurangi bullwhip effect ini mungkin bisa seperti penerapan information sharing dengan para suppliernya. Jadi bisa menentukan pengurangan fixed cost dan gimana caranya untuk supply chain-nya biar lebih efektif gitu aja. Oke. Lanjut ke istilah ketiga. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang push-based model. Oke, jadi sebenarnya push-based model ini sendiri itu sering disebut dengan build to stock, ya. Jadi ini adalah istilah lain yang merupakan sebuah model prediksi untuk operasional produksi dan distribusi yang didasarkan pada estimasi permintaan jangka panjang atau permintaan pasar. Jadi sebenarnya push-based model ini sendiri itu merujuk pada sistem produksi, ya. Jadi ada dua model push atau pull yang akan dijelaskan nantinya. Nah, untuk push-based model ini sendiri mengatur fungsi perencanaan secara terpusat, jadi dia sentralisasi, sehingga tingkat pelayanan ditentukan melalui peningkatan atau penurunan persediaan inventory. Nah, model ini juga menekankan pada efisiensi, karena pada saat produksi, bahan mentah akan berjalan mengikuti routine sheet yang telah ditentukan, dan sehingga prosesnya telah mengalir berdasarkan informasi yang telah ditetapkan. Jadi, bisa dikatakan bahwa push-based model ini memang adalah sistem model yang telah direncanakan karena segala sesuatunya direncanakan dari forecast ya. Jadi based on forecast, kemudian dari situ kita berangkat untuk mengatur berapa sih jumlah produksi yang harus kita hasilkan, berapa sih jumlah distribusi yang akan kita lakukan pada satu periode tertentu. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat bagaimana ilustrasinya, teman-teman bisa lihat nih. Jadi dari sisi manufacturer itu ada tanda panah ke kiri, terus nanti yang manufacturer ke kanan, distributor, retailer, dan customer. Artinya apa? Bahwa supplier ini based on dari supply to forecast ya. Jadi production dari si manufacturer ini pertama-tama menjadi titik utama yang melakukan forecast. Di situ mereka melakukan forecast berdasarkan historical data. Jadi informasi-informasi sebelumnya mereka compile menjadi satu, mereka olah menggunakan beberapa metode yang menurut mereka paling sesuai. Setelah itu akan mereka sesuaikan dengan supplier nih. Oke, misalnya kali ini saya pesan 100 barang. Nah, untuk yang misalnya distributor, kira-kira mereka bisa supply berapa banyak, nah itu mereka akan kasih tahu informasinya, tapi berdasarkan forecast yang telah ditentukan di sisi manufacturer. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi sebenarnya itu kenapa mereka melakukan forecast-nya based on historical demand, karena diharapkan tidak ada excess inventory di kemudian hari.
karena mereka telah mengetahui kurang lebih polanya seperti apa yang telah terjadi di waktu yang telah terlewatkan atau historical information begitu. Nah, untuk teman-teman sendiri ada tambahan nggak terkait dengan push Oke, based model? kalau saya mungkin mau nambahin berdasarkan data yang saya dapat tuh push based model tuh jadi produksinya memang dibuat sesuai dengan historical data seperti yang dikatakan Kelvin, tapi kapasitas dari produksi ini ditentukan dari berbagai faktor. Nah, juga nanti hasil produksi dari yang sudah dilakukan produksi based on historical data tuh dapat disimpan di gudang perusahaan. Selain itu juga proses produksi ini dilakukan untuk membuat stok perusahaan. Jadi kayak kalau yang saya dapat sih push based model tuh kayak dia bakal ngestok, jadi based on historical data, dia bakal ngestok misalnya bulan lalu jual 100, nah dia bakal ngestok di perusahaan based on historical data itu. Nah, tapi yang saya baca itu push based model tuh masih kurang efektif karena ternyata ketika dia melakukan produksi, misalnya dia ngelakuin produksi 100, ternyata dia tuh belum tahu bakal ngejual kemana karena dia based on historical data dong. Menurut Kelvin bagaimana? Apakah itu benar atau masih ada yang kurang tepat? Yes, betul itu Filbert. Jadi sebenarnya mungkin ini sedikit ke pool yang nanti akan dijelaskan oleh Verena, tapi sedikit saya mention. Jadi makanya ada push dan pull atau ada bahkan perusahaan tuh yang sifatnya dia hybrid. Jadi dia menggabungkan push dan pull. Nah, kenapa? Karena dia concern bahwa push based model ini kan hanya based on forecast. Yang kita nggak tahu sebenarnya ketika di periode tertentu itu bagaimana real kondisi real dari permintaan masyarakat itu sendiri. Makanya itu menjadi salah satu kekurangan, tapi bisa ditutupkan ketika kita combine. Nah, nanti penjelasannya ya, kita akan tunggu nanti. Ya. Oh. Dari teman-teman yang lain, bagaimana? Kalau dari saya, mungkin cara untuk menentukan strategi mau pakai push atau pull itu bisa dilihat dari demand uncertainty sama economies of scale-nya. Jadi kalau misalkan tingkat ketidakpastian dari permintaannya rendah, itu bisa aja pakai yang push-based model ini. Tuh. Kalau dari saya mungkin pengen mention kelemahannya sama kelebihannya. Kalau buat kelebihan, emang kalau push based model ini kayak lebih enak gitu karena udah ready stock. Jadi kalau mau jual juga orang tuh langsung kirim aja gitu. Jadi cepat. Tapi kelemahannya tuh mungkin ada biaya yang harus ditanggung lagi oleh perusahaan. Contohnya tuh kayak biaya penyimpanan gitu. Nah, terus yang terakhir tuh ada resiko kalau misalnya sampai barang yang nggak laku, ada di gudang terus, lama-lama bisa jadi kualitas barangnya tuh bisa menurun atau rusak. Makanya nggak cocok buat yang kalau misalnya usahanya kayak makanan atau nggak produknya yang cepat basi atau nggak busuk. Itu aja. Oke, terima kasih. Oke, kalau gitu saya lanjutkan untuk penjelasan berikutnya yaitu social CRM ya. Jadi, social CRM ini merupakan sebuah sistem yang digunakan oleh perusahaan guna mendesain strategi bisnis dengan tujuan untuk mengoptimalkan keuntungan, pendapatan, kepuasan konsumen, melalui pengaturan segmentasi konsumen, menjaga kepuasan konsumen, dan mengatur proses bisnis baik dari sisi supplier hingga pada konsumen. Jadi, kalau misalnya kita bisa tahu CRM itu kan adalah relationship management, tapi ada kata-kata sosialnya. Jadi sebenarnya sosial di sini dikatakan bagaimana kita dapat memperoleh informasi, tapi dari integrasi social media. Seperti itu. Makanya fungsi-fungsi utama dari social CRM adalah memantau web traffic, trending pencarian, jumlah pengikut media sosial, jumlah mention, kunjungan berulang, serta seberapa tinggi acceptance rate dari konten yang dimiliki. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, mungkin simpelnya tuh kalau teman-teman memiliki akun Instagram bisnis, mereka memiliki bagian insight. Nah, di situ adalah salah satu bentuk dari informasi datanya ya. Jadi, misalnya kita pengen tahu berapa banyak sih insight yang kita dapatkan, berapa banyak sih visitors pada post-post tertentu, sehingga kita mengetahui demografis dari visitor itu sendiri. Nah, sebenarnya dengan adanya social CRM ini, dia menjadi satu aplikasi, satu sistem yang menggabungkan seluruh informasinya, mengcombine dari satu sosial media dengan sosial media yang lain, sehingga mereka akan menghasilkan satu data yang valid ya. Jadi satu data ini akan mempelajari apa sih yang dilawatkan oleh konsumen, apa sih yang sedang dikunjungi oleh konsumen, bahkan pada titik apa sih yang disukai oleh konsumen based on social media mereka. Seperti itu. Makanya di sini gambar sebelahnya saya gambarkan ada Instagram, Twitter, dan LinkedIn. Jadi mungkin ada sosial media lain ya seperti Facebook dan lain-lain, tapi ini hanya contoh
bahwa dengan adanya social CRM ini, mereka dapat gain information dari setiap sosial media itu sendiri untuk mengcombine dan menghasilkan satu data yang mempelajari bagaimana behavior konsumen itu sendiri. Oke, teman-teman, ada penjelasan lain atau tambahan? Paling mau nambahin sih, mungkin sistem kayak gini lagi banyak dipakai sekarang, terutama lagi kondisi seperti ini, semua orang kan pada beralih ke online kan. Jadi mungkin bisnis-bisnis yang pakai Instagram bakal lebih tinggi ngelihat apa ya, engagement dari customer-nya. Oke, kalau dari saya mau nambahin sebenarnya manfaat sosial CRM ini apa sih? Sebenarnya manfaat untuk perusahaan tuh terdiri dari ada 3 ya. Yang pertama tuh informasi sosialnya guna untuk memahami dan juga melibatkan pelanggan kepada perusahaan. Yang kedua mendapatkan wawasan pasar. Dan yang ketiga juga pastinya perusahaan dapat memberikan layanan kepada pelanggan yang lebih baik. Oke, nah untuk kalau Verena sendiri bagaimana? Nggak ada sih. Sudah, Aman. iya. Kalau gitu saya lanjutkan ya. Oke, nomor 5. Nah, ini selanjutnya business intelligence atau BI. Nah, business intelligence ini tuh merupakan software yang digunakan perusahaan untuk mentransformasi data jadi suatu business insight yang dapat dijalankan oleh perusahaan. Nah, tujuannya adalah untuk mengambil keputusan yang tepat atau melakukan benchmarking dengan perusahaan lain di industri yang sama, misalnya kayak di industri makanan atau di mana gitu ya. Nah, terus habis itu BI software ini mengolah data yang diberikan menjadi bentuk analisis, visualisasi, hitungan statistik yang digunakan untuk mengambil keputusan dan disajikan dalam bentuk laporan, rangkuman, grafik, atau dashboard yang detail sebagai pertimbangan para pelaku bisnis. Nah, next. Nah, kalau misalnya BI software ini diciptakan biar perusahaan dapat menganalisa data dengan cepat dan mudah dimengerti, karena kan disajikan datanya dengan bentuk yang mudah dimengerti gitu. Terus habis itu contoh dari perusahaan yang menyediakan BI software diantaranya ada Olap, Tableau, dan Google Data Studio. Ada tambahan dari teman-teman? Kalau dari saya mungkin saya mau nambahin sebenarnya bisnis intelligence ini digunain perusahaan tuh buat apa aja sih tujuannya, kayak tujuan dari bisnis intelligence kenapa digunain perusahaan tuh yang pertama untuk meningkatkan profit pastinya biar dapat profit yang lebih. Yang kedua yaitu untuk mengurangi cost sehingga nantinya dapat meningkatkan profit. Yang ketiga yaitu peningkatan pemasaran agar lebih efektif pada perusahaan. Dan yang terakhir juga digunain untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat pada perusahaan. Kalau saya sendiri mungkin lebih nambah apa sih keunggulannya ya. Jadi based on dari setelah melihat membaca beberapa hal mengenai BI ini sendiri, saya menemukan bahwa ternyata BI ini mampu menyajikan data atau sebetulnya itu in-depth reporting. Jadi mereka mampu memberikan data analisis yang cukup mendalam, tapi dapat digunakan oleh pada level-level strategis dalam sebuah perusahaan. Dan kelebihan lainnya itu benar kata Firman tadi dengan cost. Jadi di sini ada pengaruh bahwa si BI ini ternyata pengadaan BI-nya lebih murah daripada sistem ERP. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan sebuah perusahaan kenapa menggunakan business intelligence daripada ERP itu sendiri. Kalau saya mau nambahin untuk kayak keuntungan dan manfaatnya. Jadi BI ini tuh bisa menawarkan yang kayak udah si Kelvin sebut yang analisis yang lebih mendalam, makanya dia bisa mempermudah sebuah perusahaan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Habis itu nggak cuma mempermudah itu aja, tapi juga mempermudah identifikasi peluang baru untuk perusahaan dan membantu dalam mengelola manajemen persediaan. Oke, kalau udah semuanya mungkin bisa next. Nah, yang keenam itu ada istilah namanya PRM atau Partner Relationship Management. Next. Apa sih PRM ini? PRM adalah sebuah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengatur dan melancarkan hubungan berbisnis dengan mitra dari perusahaan tersebut. Bisa menggunakan suatu software. Nah, PRM ini digunakan bisa digunakan untuk otomatisasi dalam suatu proses bisnis sehingga pengelolaan bisnisnya
dikelola dengan cara yang paling efektif. Nah, melalui software PRM ini juga para pelaku bisa melakukan komunikasi berupa pertukaran data-data penting seperti database customer hingga mengintegrasikan keperluan bisnis lainnya. Nah, next. Nah, ini contoh dari partner relationship management software, ada InPartner, lalu ada Channel TVT, dan Partner Stack. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau nambahin. Kalau dari saya mungkin tambahannya, benar yang tadi Safia bilang ya, jadi memang mengumpulkan database, jadi memang benar-benar database ini terkait dengan mitra ya, ataupun pelanggan, karena kan partner di sini kan ada dua belah pihak nih. Nah, tentunya dengan ada database ini gunanya untuk meningkatkan efisiensi dari pengumpulan data, sehingga nanti para si pengguna data ini bisa mengetahui dari sisi customer-nya seperti apa, kemudian dari sisi mitranya seperti apa, dan ini dapat meningkatkan efisiensi dalam kegiatan administrasi. Jadi efisiensinya nggak cuma dari biaya ya, biaya opportunity misalnya ngeluarin waktu untuk mencari data, tapi juga bisa menekan biaya atau cost pencarian itu sendiri. Oke, kalau dari saya sebenarnya yang dikatain Safia, jadi PRM ini tuh gunanya untuk membangun hubungan antara perusahaan dengan mitra. Nah, tujuannya itu untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan mitra, dan juga sistem PRM ini yang membedakan sistem PRM dengan sistem lainnya adalah sistem PRM tuh memiliki tujuan untuk bisa mendapatkan mitra yang dapat menjual nama perusahaannya sendiri. Nah, terus saya mau nambahin kalau misalnya keuntungannya nggak cuma itu aja yang udah disebutin sama teman-teman, tapi dengan adanya PRM itu bisa memperkuat citra, merek, atau brand dari perusahaan tersebut. Terus bisa juga membangun, ini bukan bisa juga sih, udah pasti, membangun dan memperluas komunikasi dan saluran penjualan sehingga dapat meningkatkan profit. Yang terakhir itu karena bentuknya sistem yang emang mudah diakses, jadi udah pasti akses untuk ke datanya atau informasinya tuh lebih cepat, mudah, dan fleksibel. Oke. Bukan terakhir, saya akan menjelaskan Enterprise Risk Management atau ERM. Jadi, ERM itu definisinya bagaimana kompetensi atau kemampuan sebuah perusahaan untuk memahami dan mengendalikan segala tingkat resiko yang diambil dalam mengelola strategi bisnis dan akuntabilitas atas resiko bisnis tersebut. Nah, jadi sebenarnya model IRM ini tuh lebih ke arah budaya perusahaan. Karena, coba next deh. Nah, karena jika perusahaan tidak memiliki budaya yang tepat dan kepemimpinan yang kurang kuat di puncak manajemen, maka kayak kredibilitasnya tuh kurang gitu, jadi kurang baik. Makanya perusahaan tuh butuh adanya model ERM. Terus yang slide sebelumnya sebelumnya lagi. Nah, jadi tuh yang digambar ini tuh merupakan kerangka dari IRM. Nah, kerangka ini tuh gunanya untuk mendukung kedalaman dan keluasan kegiatan pada IRM dengan menyediakan pendekatan terstruktur agar proses dalam mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan juga melaporkan risiko menjadi lebih signifikan. Terus, next lagi. Nah, ini manfaat IRM. Pokoknya intinya IRM itu bisa sebagai panduan bagi Dewan Direksi khususnya dan jajaran pejabat berwenang lainnya untuk mengadopsi sebuah strategi yang dapat membantu manajemen perusahaan sehingga dapat menjawab relevansi dari pertanyaan bisnis yang mereka ajuin sendiri. Khususnya untuk pertanyaan-pertanyaan untuk kelanjutan perusahaan tersebut di masa depan. Yang terakhir itu, dengan adanya IRM, bisa menambah perspektif dan fokus perusahaan dalam memanajemen resiko yang ada di seluruh lini perusahaan. Next. Yang terakhir, saya akan menjelaskan pull-based model.
Nah, kalau pool based model ini, next, definisinya itu strategi produksi barang berdasarkan permintaan sales atau sales order. Jadi, sebentar. Nah, jadi atau kata lainnya tuh make to order, kebalikannya dari push based model. Sehingga sebenarnya sebelum barang diproduksi, perusahaan tuh udah ada kayak udah tahu nih penjualnya tuh ke siapa. Sehingga push pull based model ini bisa memperkecil inventory. Next. Nah, keuntungannya itu lebih terkoordinasi dengan permintaan real dari pelanggan, menghilangkan waste akibat penumpukan inventory, cocok untuk manufaktur pada pasar fluktuatif, terhindar dari aktivitas yang memberikan non-value added, terus data dari point of sale dapat di-share ke partner, dan menurunkan lead time secara keseluruhan. Next. Kelemahannya itu emang kalau model ini harus memiliki pencatatan yang sangat-sangat rapi, khususnya pencatatan bahan baku dan waktu. Dan model ini bisa menggunakan software ERP. Next. Nah, sebenarnya model ini itu nggak cuman kayak selalu make to order, tapi contohnya kayak Toyota Motors Manufacturing, dia tuh nggak berdasarkan make to orders, tapi dia lebih berdasarkan model supermarket. Jadi kalau misalnya ada inventory yang emang berhasil dia jual, Toyota ini bakal memproduksi lagi sejumlah inventory yang udah terjual tersebut. Jadi ibarat kata kayak mengisi ulang. Nah, mungkin teman-teman semuanya ada tambahan dari yang materi full base atau enggak yang sebelumnya? Kalau dari saya Yang mau nambahin mulai dari yang ERM dulu, yang Ya, enterprise. ERM sama yang full base. Oke, dari yang ERM tuh saya mau nambahin, sebenarnya ERM kan memang merupakan proses dari perusahaan yang untuk menganalisa setiap risiko yang akan memberikan dampak negatif dan sudah dikelola dengan baik oleh perusahaan. Jadi sebenarnya saya mau nambahin, ERM ini memang memiliki tujuan untuk mengidentifikasi risiko setiap aktivitas yang dilakukan perusahaan agar risiko yang ada tuh memang udah diminimalisir sekecil mungkin, dan juga perusahaan tuh udah tahu risiko yang akan ditanggung apabila melakukan aktivitas tersebut. Dan juga sekalian saya mau nambahin untuk yang pool based model ini tuh, ternyata pool based model ini tuh dapat memberikan banyak keuntungan pada perusahaan, sehingga apabila perusahaan membuat produksi sesuai dengan demand order, maka tidak akan terjadinya penumpukan pada gudang penyimpanan dari perusahaan. Tapi untuk dapat melakukan full base model dengan baik dan efektif ini, perusahaan harus memiliki pencatatan produksi, proses produksi yang rapi, sehingga full base model ini dapat digunakan oleh perusahaan dengan baik. Yang lainnya mungkin ada lagi? Dari Safia dulu gimana? Ada? Atau paling nambahin yang ERM aja sih. Yang ERM tuh menurut saya cukup penting untuk didiskusikan oleh perusahaan atau organisasi, karena dengan begitu mereka bisa mengendalikan tingkat resiko yang akan diambil saat mengambil suatu keputusan. Gitu aja sih. Oke, kalau dari saya sendiri untuk ERM, jadi saya setuju dengan Filbert tadi ya. Sebenarnya kan memang mereka di situ memang gaining data justru untuk meminimais beberapa risiko yang dihadapi dari setiap aktivitas yang mungkin akan dilewati dalam suatu produksi. Kemudian sebenarnya ini juga dampak pada bagaimana perusahaan mendesain segala aktivitasnya secara sistematis yang kemudian dapat berdampak pada kepuasan kinerja dari karyawan itu sendiri. Nah, kalau misalnya si karyawan ini merasa puas, merasa nyaman dan aman, tentunya akan berdampak secara jangka panjang kepada performa perusahaan secara keseluruhan. Dan kalau untuk pull-based model sendiri, sebenarnya kan seperti yang kita jelaskan tadi di bagian push-based model, memang itu kan based on bagaimana permintaan pasar. Nah, kalau pull-based model, betulnya yang tadi Verana ceritakan tentang Toyota sendiri, jadi mereka memang berdasarkan bagaimana permintaan itu sendiri, ya jadi yang in real. Kemudian sebenarnya ini dapat mendorong aplikasi dari lean management. Jadi kan sebuah perusahaan itu kan biasanya mereka mau meningkatkan efisiensi.
tapi tetap menjadi efektif. Nah, di sini mereka bisa menerapkan lean management atau beberapa tools-nya seperti Kaizen, Kanban, atau SMART yang terkait dengan tools guna untuk apa ya, mempersukses dari si lean management ini sendiri, dan itu bisa dilakukan untuk si full model system ini sendiri. Dan kalau misalnya untuk seperti yang tadi di push based model ada tambahan bahwa push based model adalah model yang baik ketika kita mengejar economies of scale. Nah, untuk full based model ini sendiri adalah kebalikannya. Jadi dia kurang maksimal jika digunakan untuk produksi banyak ya, yang fungsinya perusahaan memang misalnya untuk menurunkan biaya jangka panjang atau misalnya ketika tetap, maka biaya produksinya semakin menurun. Nah, di sini kurang cocok untuk si full base model, karena kan dia didasarkan pada permintaan konsumen yang sebenarnya. Makanya kalau untuk manufaktur yang memang mengejar untuk menurunkan marginal cost-nya di jangka panjang, maka tidak disarankan untuk menggunakan full base model. Oke, itu aja sih kalau dari saya. Oke. Jadi terakhir penutup, terima kasih atas waktunya Pak Marsudi dan pemirsa yang sudah menonton diskusi pada hari ini. Dan juga terima kasih juga kepada Kelvin, Safia, dan Verena yang sudah berdiskusi pada hari ini. Dan Terima juga, kasih juga, Filbert. ya, Ya, sama-sama. Dan semoga video ini memang bisa bermanfaat untuk pemirsa yang menonton dan juga cukup menjelaskan mengenai 8 istilah dari enterprise application. Dan maaf juga apabila masih ada salah kata dari kami berempat. Dan berhubung mengenai hari ini berkaitan dengan Lebaran, saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian dan terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.